Kamu itu nggak pernah sadar ya, Rin? Oke, aku kasih tahu sama kamu ya. Dulu, di saat dia lagi sama kamu, yang Saka bayangin itu aku, bukan kamu. Aku minta tolong sama kamu, jangan pernah tinggalin aku ya. Kamu ngerjain aku ya? Kamu ngerjain aku ya? Aku serius. Kamu harus semangat, terus berusaha. Semakin cepat kamu berbuat sesuatu, itu akan semakin baik untuk kamu. Om yakin, cepat atau lambat, Aryana akan semakin menyukai kamu. Om, makasih Om udah kasih kepercayaan buat saya ya. Saya janji Om, saya nggak akan mengecewakan kepercayaannya Om. Iya Justin. Kamu kalau ngomong jangan ngada-ngada ya, Bu. Aku nggak ngada-ngada, Saka. Tadi Aryana bilang sendiri kalau dia itu cuma nganggap kamu sebagai suami pengganti, nggak lebih. Kamu nggak dengar tadi dia bilang kayak gitu? Aku sebenarnya kasihan ngeliat kamu, Saka. Selama ini kamu berusaha mati-matian untuk memperjuangkan perempuan seperti Aryana sampai kamu gak menghargai istri kamu sendiri. Tapi kamu cuma dianggap sebagai suami pengganti. Kamu harus sadar. Bohong kamu. Kenapa juga aku nggak dari dulu ngelakuin cara ini? Mereka berdua pasti udah hancur dari dulu. Hai, Hai Din. gimana? Jadi ada kabar baik apa nih kamu sampai ngajakin aku ketemuan? Happy banget kayak. Aku pengen banget nyampein kabar baiknya ke kamu. That's why aku ngajakin kamu ke sini. Apa sih? Jangan bikin penasaran dong. Din, aku bakal melamar Aryana. Serius? Serius. Oh my god. Aku happy banget dengernya, congrats ya. Aku juga happy banget kok. Tapi Din, kalau kamu nggak sibuk, aku butuh banget bantuan dari kamu Din. Soalnya aku harus beli cincin buat Aryana. Kamu mau nggak sih bantuin aku pilih cincin yang tepat buat Aryana? Kalau Justin dan Aryana bersama, itu artinya aku nggak perlu khawatir lagi Saka bakal balik sama Aryana. Kamu mau kan? Pasti, aku pasti bakal bantuin kamu. Yuk. Ya halo, gimana? Ada informasi apa? Ini saya mau melaporkan, Bu. Tadi saya sedang mengantar berita. Pas Saka datang dengan mantan istrinya, Bu. Dan sepertinya mereka mesti tegang. Kamu terus awasin Dita, jangan sampai dia lolos. Ngerti ya? Baik, Bu. Sekarang kamu di mana posisinya? Apa kamu masih mengawasin Dita? Masih di sports center, Bu. Tadi Bu Dita masuk ke ruang ganti dan ingin berolahraga, Bu. Oke.
Kamu terus update sama saya ya. Terima kasih. Baik, Bu. Sebenarnya ada apa ya? Antara Saka, Dita, dan juga Ariana. Kamu tuh ya, emang paling banyak aja kali. Bisa aja kamu bawa ke sini. Kita kan jadi punya waktu berduaan kayak gini. Namanya juga Dion, selalu bisa membuat seorang Dita itu nyaman. Maaf ya tadi aku agak lama nyamperin kamunya. Soalnya tadi aku ketemu sama Ariana. Ariana di sini. Tapi tadi aku ketemunya bukan di dalam sini, aku ketemunya tadi sama Ariana tuh di depan. Kayak dia lagi mau beli kado buat Riri. Terus aku juga bukan ketemu sama Ariana aja. Aku juga tadi ketemu sama Saka. Aku tuh senang banget ya. Aku rasa sekarang Saka itu lagi sedih, dia pikiran omongan aku. Aku bilang kalau emang Ariana itu selama ini cuma nganggap dia sebagai suami pengganti. Kamu tahu nggak? Itu rasanya puas banget ngeliat Saka kayak gitu. Aku ngebawa kamu ke sini untuk ngobrolin tentang kita, bukan ngobrolin orang lain. Ya, waktu kita cuma sedikit loh sayang. Kamu kalau ngomong jangan ngada-ngada ya. Aku nggak ngada-ngada, Saka. Tadi Ariana bilang sendiri kalau dia itu cuma nganggap kamu sebagai suami pengganti. Nggak lebih. Kan kamu nggak dengar tadi dia bilang kayak gitu? Kalau bener kamu ngomong itu, Rin, sedih sih aku dengernya. Aku bener-bener gak bisa terima, Rin. Aku cinta sama kamu. Makasih banget loh kamu udah nemenin aku ya. Saka? Loh, kamu di sini? Ya. Kamu nggak apa-apa, Sak? Aku ke toilet dulu ya. Dari mana? Dinda habis temenin aku pilih cincin buat Ariana. Kamu harus tahu, Sak. Aku bakal lamar Ariana. Hey Rin. Kamu baik-baik aja? Tapi kelihatannya kamu nggak baik-baik nih. So tahu. Aku tahu loh. Aku bisa lihat dari muka kamu kalau kamu lagi nggak baik-baik aja. Aku baik-baik aja. Aku nggak ya. Ngapain kamu di sini? Hah? Kamu nggak usah berpikir terlalu jauh, pasti. Ya. Sampai kapanpun kamu nggak akan pernah nikahin Ariana. Kenapa sih, Sak? Sepertinya kamu yakin banget soal itu. Ariana nggak akan pernah terima kamu. Kamu lihat aja nanti, Sak. Kalian tuh apa sih? Justin, ada apa? Mendingan kamu tanya langsung aja sama Sak. Aku sih nggak punya waktu buat ini, Din. By the way, makasih ya. Kamu udah temenin aku pilih cincin yang tepat buat Ariana. Kalau gitu, aku duluan. Kenapa sih, Sak? Ada apa? Ini pasti Saka nggak terima karena tahu Justin mau melamar Ariana. Ngapain kamu dikit-dikit sama perempuan ini? Pakai ketawa
senyum-senyum segala lagi. Apaan sih kamu tuh? Dengar ya, Gavin ini udah punya anak. Jadi kamu jangan deket-deket Gavin lagi. Ada apa, Rin? Gitu, lihat tuh. Lihat anak kamu itu. Arin, masuk Rin. Udah Pi, apa apa? Masuk papi bilang. Dengar ya Niken ya. Saya mintalah sama Niken. Jaga mulut Niken. Dan perlu kalian tahu semuanya di sini ya. Ariana itu sudah memiliki calon. Dan sebentar lagi Justin akan menikahi dia. Non, kenapa? Tuh, Papi lagi berantem sama Tante Niken di depan. Tadi Arin suruh masuk. Jadi, jangan lagi mengucapkan kalau anak saya itu seperti itu. Coba, kamu nasehatin anak kamu untuk tidak lagi mendekati anak saya Ariana. Karena dia sudah memiliki calon. Hello, udah punya calon tapi masih gatel. Masih tuh godain Gavin anak saya. Galvin, bener kan? Kamu yang datang sini, bukan anak saya yang nyamperin kamu ke rumah. Buktinya kalian ada di sini. Nyala-nyalain anak saya lagi. Saya minta sekali lagi, jangan ucapkan kalau anak saya pelakor. Ngerti kamu nih, Ken? Buktinya apa? Mama kita pulang aja ya, Ma. Maaf ya Om sudah buat keributan. Maaf banget. Ma. Kenapa? Hah? Udah, Ma, udah. Apa kamu? Mama, udah. Pi? Papi gimana tadi? Papi nggak apa-apa kan? Rin, ini Papi pastikan, Papi nggak akan menghadiri acara selamatan anaknya Riri ya. Cucunya si Niken dan Wijaya itu. Karena mungkin Papi nanti nggak bisa tahan emosi di sana, jadi suasana jadi nggak enak. Gini aja, Arin kalau tetap masih mau pergi ke sana, nanti Papi minta Justin untuk nemenin Arin. Iya. Ya udah, asal Papi nggak usah kepikiran macam-macam aja dulu ya. Papi istirahat. Iya. Rin, mulai sekarang ini Rin, kalau ada yang kurang ajar sama Arin, menyakitin perasaan Arin, buat Arin nggak nyaman, Arin bilang ke Papi ya sayang. Iya, Pi, pasti. Maaf ya, Arin udah bikin Papi kepikiran. Nggak apa-apa Rin. Arin itu sekarang satu-satunya milik Papi, nah. Nggak ada lagi yang lain yang paling Papi sayangi. Papi harus menjaga Arin. Siapapun yang berusaha menyakitin Arin, nggak peduli siapapun dia harus berhadapan sama Papi. Ya. Makasih. Arin sayang banget sama Papi. Papi juga. Kamu permata hati Papi sayang.
Maksudnya mama ngapain sih ngomong kayak tadi, Ma? Aku nggak suka. Gak suka gimana? Mama juga gak suka sama si Kusuma itu. Mah, ini kenapa Mama sama Mas Galvin kok ribut-ribut? Ini sayang, Mama tuh bisa-bisanya bilang Ariana tuh pelakor. Padahal tadi aku sama Ariana cuma ngobrol biasa depan rumah. Pas aku mau masuk rumah, tiba-tiba Mama marah-marah. Terus aja belain terus deh. Ri, kalau Mama nggak ada ya, ini nggak ada. Ini Galvin nggak bakalan masuk, yang ada dia tetap ngobrol sama Ariana, ketawa ketiwi, gitu. Coba, Ma, tolong dong, belajar menghargai perasaan orang. Mama udah sering menyakiti perasaan orang, Ma. Aduh, Vin, kamu juga harus belajar menghargai perasaan Mama. Kamu juga selalu kan nyakitin perasaan Mama. Kenapa kamu jadi nasihatin Mama? Udah. Kamu tuh gimana sih? Aneh deh, kamu selalu belain tuh si Ariana itu. Mama nggak dibelain. Ini Mama kamu. Mama udah dong. Abian kan lagi tidur. Jangan teriak-teriak. Udah jangan. Ini lagi kamu. Kenapa Mama disalahin? Itu dong salahin dong. Gara-gara dia jadi Mama begini. Enggak, Riri nggak nyarain Mama kok. Udah jangan marah-marah. Udah, semuanya bikin kesel. Ibu, nih saya bikinin teh hangat buat Ibu. Tumben kamu bikinin saya minuman hari ini. Jangan-jangan kamu sudah memasukkan sesuatu ya di dalamnya. Ya ampun, Ibu kok ngomong kayak gitu sih, Bu? Ya nggak mungkin lah saya ngelakuin itu. Ibu kan mertua yang saya sayang, Ibu. So sweet banget. Kamu nggak usah munafik di depan saya. Saya tahu kamu tuh benci banget sama saya. Sampai-sampai tempo hari kamu sudah memasukkan udang di dalam makanan saya tempo hari. Ibu kok bisa bilang kayak gitu ya, Bu? Ini pasti Bibi bilang sesuatu sama Ibu ya, makanya Ibu bisa ngira saya kayak gitu. Dita, sampai kapan kamu pikir kalau saya ini orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, yang bisa kamu bodoh-bodohin? Kamu nggak tahu kan, kalau saya diam-diam sudah memasang CCTV kamera. Tanpa kamu ketahui. Tapi sayang sekali sih, seharusnya di mana-mana itu ya seorang mertua itu percaya dengan menantunya. Tapi kenyataannya, saya lebih percaya sama CCTV kamera yang ada di rumah saya ini daripada sama kamu. Kamu ngerti kan artinya apa itu? Artinya kalau saya sudah tidak percaya lagi sama kamu. Galvin ini udah punya anak, jadi jangan lagi kamu deketin Galvin. Ngerti gak kamu? Tenang, Rin. Tenang, nggak boleh kepancing emosi. Kamu lihat baik-baik dong. Mami udah cantik gini ya udah siap dong itu artinya. Nih, Arin kangen banget sama Mami nih. Coba aja Mami masih ada di sini sama Arin. Pasti sekarang Mami nenangin Arin. Pasti sekarang Mami semangatin Arin terus. Arin salah apa ya, Mi? Kok banyak banget yang gak suka sama Arin?
Tapi orang itu kan masang bom itu di mobil aku ya. Berarti mungkin emang sasarannya bukan Mami. Bener berarti dugaanku selama ini kayaknya orang itu mau ngincer aku sih. Dia mau nyelakain aku. Bukan Mami. Anyway, thank you ya udah dibikinin teh. Lain kali kamu gak usah repot-repot buatin saya. Karena saya gak akan pernah minum minuman buatan kamu. Bagus kamu ya. Kayaknya hampir setiap hari kamu pulang malam. Kemana aja sih? Makin lama makin gak inget istri ada di rumah. Apa iya Justin dan Ariana akan segera menikah? Emang Ariana siap? Atau jangan-jangan malah Om Kusuma yang jodohin Justin sama Ariana? Enggak, ini nggak bisa dibiarin terjadi. Aku nggak mau melihat Ariana menikah secara terpaksa untuk kedua kalinya. Mas, kok bengong? Lagi mikirin apa? Enggak sayang, aku lagi ngurusin kerjaan aja sih. Aku lagi mikir gimana caranya ya meningkatkan kepercayaan klien itu untuk perusahaan papa. Kupikir kamu lagi mikirin apa gitu, serius banget mukanya. Kerjaan sih. Biasanya kalau Mas Galvin lagi bengong kayak gini, gak mungkin mikirin kerjaan. Pasti mikirin sesuatu yang ada hubungannya sama Ariana. Sayang, kamu istirahat aja. Iya sih. Ya udah aku ke kamar dulu ya. Iya. Jangan malam-malam kerjanya. Enggak, ini udah mau selesai kok. Permisi ya, Kak. Terima kasih, Bias. Susunya, Non? Makasih, Bi. Sir, maaf. Ada apa, Pet? Ada polisi, Sir. Polisi? Iya. Kenapa itu polisi tiba-tiba datang? Nggak ada konfirmasi dulu ke papi. Arin yang telepon semalam. Arin minta polisi datang ke sini. Oh ya? Untuk apa, Rin? Ada yang harus Arin bicarain sama polisi. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu. Makasih, Pak. Jadi bagaimana ini, Pak, kelanjutannya? Penyelidikan ini bagaimana atas terbunuhnya almarhumah istri saya? Siapa sebenarnya mengebom ini, Pak? Kami mohon maaf sebelumnya, Pak. Memang sampai saat ini kami belum menemukan pelaku pembunuh istri Bapak. Tapi tim kami masih terus melakukan penyidikan dengan seksama. Dan jika ada informasi lebih lanjut, serta perkembangannya pasti akan kami informasikan kepada Bapak. Aduh, Pak, ini kasus sudah berlarut-larut. Udah lama loh, Pak, kasus ini, Pak. Kapan akan ditunjukkan? Kapan ada titik terangnya? Itu yang saya mau.
Untuk hal itu kami minta maaf, Pak. Yang pasti kami akan bekerja secara profesional dan teliti, Pak. Pokoknya Pak, saya ingin secepatnya Pak. Saya ingin pelaku pembunuh istri saya itu ditemukan, itu aja. Pak, saya boleh ngomong sesuatu? Nih, boleh ya? Arin tadi udah bilang kan Arin pengen ngobrol dan pengen ngomong sesuatu tentang ini. Sampaikan. Jadi gini Pak, sebenarnya ada sesuatu yang harus saya sampaikan mengenai meninggalnya almarhumah mami saya. Baik, silahkan disampaikan, Bu. Saya nggak tahu kenapa saya semakin yakin kalau kasus ini bukan tentang mami saya. Pelaku bukan mau menyakiti dan ingin membunuh ibu saya, tapi saya. Targetnya adalah saya. Karena buktinya udah jelas banget ada bomnya dipasang di mobil saya, Pak. Apa Bu Arin mencurigai seseorang dalam ledakan itu? Nah itu dia, Pak. Saya sih pengennya Bapak memperluas pencarian pelaku. Bukan cuma sama orang-orang yang bermasalah dengan mami saya, tapi juga sama saya. Kami memang akan melangkah ke arah itu, Bu. Dan kebetulan Ibu mengatakannya sekarang. Dan kami ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu pernah berkonflik dengan seseorang pada saat itu, Bu? Ada, Pak. Siapa itu, Bu? Saya cuma terpikir satu nama. Dan orang itu adalah Dita. Kamu hati-hati ya, Mas. Yang rapi dong, jangan berantakan kayak gini. Makasih ya. Mas, kok ada mobil polisi di depan rumah Ariana? Mungkin polisi mau menindaklanjuti kasusnya Tante Devi kali? Ya mungkin sih, karena kan kasusnya juga belum selesai. Cuman kasihan kalau jadi Ariana nggak tega aku ngeliatnya. Kasihan kenapa? Ya kasihan lah di situasi kayak gini dia kehilangan ibunya. Yang meskipun Ariana sama Om Kusuma itu sempat nuduh mama sama papa di balik kematian Tante Devi, cuman tetap aja aku nggak tega ngelihatnya. Kalau aku jadi dia ya pasti hancur banget. Iya. Sekarang kita doain aja yang terbaik untuk Ariana. Mudah-mudahan polisi menemukan petunjuk dan menyelesaikan kasus ini. Ya. Aku jalan ya. Ya, hati-hati ya. Oke. Bye. Kenapa Bu Arin curiga dengan Ibu Dita? Apa Ibu Dita salah satu di balik semua ini? Untuk sementara ini saya cuma bisa bilang itu hanya feeling saya aja, Pak. Makanya itu saya ingin Bapak untuk mengusut lagi kasus ini. Karena selama ini dia coba untuk menghancurkan hidup saya. Dia udah buat saya dan mantan suami saya bercerai. Setelah bercerai pun dia tetap takut sekali saya dekat sama mantan suami saya sendiri. Dan dia juga beberapa kali mencoba untuk mempermalukan saya, menyakiti saya di depan umum, jadi wajar kalau saya curiga sama Dita. Oh iya Pak. Betul apa yang diucapkan oleh anak saya ini Pak. Selama pernikahan anak saya ini, perempuan yang bernama Dita itu selalu mengganggunya. Ini perlu Pak, ditindaklanjuti. Wanita yang bernama Dita itu Pak. Baik, Pak. Kami akan melakukan pengecekan dan kami akan minta keterangan dari Ibu Dita. Kami harap Bapak Kusuma dan Ibu Ariana bersabar menunggu informasi dan perkembangan dari kami. Boleh, kita tunggu. Makasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Pagi, Din. Pagi, Tante. Tante mau berangkat kerja ya? Iya, kamu juga mau ke rumah sakit ya? Naik apa kamu?
Ini aku baru mau mesen taksi sih. Nggak usah naik taksi. Kamu bareng aja sama Saka, biar diantar sama Saka. Ya kan Saka? Nggak apa-apa kan? Aduh, nggak usah Tante. Dina naik taksi aja, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, biar cepet sampainya daripada nanti kamu terlambat. Boleh ya Saka? Ya nggak apa-apa. Tuh kan, Sakanya aja nggak keberatan. Ya udah kalau gitu Saka berangkat. Ya, hati-hati ya nak ya. Dina juga pamit dulu ya Tante. Iya sayang. Apa benar? Ini rumah kediaman dari Ibu Dita, istri dari Pak Saka. Iya benar. Ada apa ya Pak ya? Kami ingin bertemu dengan beliau. Apa ini ada hubungannya dengan kematiannya Devi? Iya, benar Bu. Kamu hari ini ada meeting, Sak? Dia ada. Terus nanti kamu makan siang sama siapa? Ya paling sama klien sambil meeting, Din. Oh, oke. Kamu pasti kemarin kaget ya pas tahu Justin mau ngelamar Arin. Kayaknya kita nggak usah bahas itu deh, Din. Aku nggak mau mood aku berantakan gara-gara ngebahas itu. Ya? Oke. Sorry ya. It's okay. Thank you ya udah nganterin. Sama-sama. Yaudah, saya duluan ya. Oke, kamu hati-hati. Bye. Bye. Sel. Hai. Hai. Udah lama banget gue gak lihat lo diantar sama Dante. Balikan? Belum. Tapi ada kemungkinan buat balikan. Oke. Tiba-tiba gue kepikiran deh. Sumpah. Lucu kali ya kalau misalnya lo balikan lagi sama Saka, terus gue balikan sama Dante, kita ada di satu keluarga yang sama. Agak ngaco ya ngomongnya. It's okay. Bu, ini ada apa ya? Kok ada polisi nyariin saya? Ya mana saya tahu. Kan kamu yang buat masalah. Maaf Bu, kami membawa surat perintah panggilan untuk Ibu. Tujuan kami datang ke sini Bu, kami ingin minta Ibu Dita ikut kami ke kantor polisi. Kami ingin minta keterangan Ibu terkait atas kematian Ibu Devi. Dan kami ingin minta keterangan Bu Dita agar masalah ini bisa selesai. Jadi kami minta Ibu Dita untuk kooperatif. Jadi Pak Polisi ini kesini mau manggil saya? Pak Polisi nuduh saya udah bunuh Tante Devi, iya? Enggak, saya nggak mau. Kami tidak menuduh, Bu. Hanya saja ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Saya itu sama sekali nggak terlibat atas kematian Ibu Devi. Saya nggak ada di lokasi kejadian. Dan bisa-bisanya Pak Polisi ini minta saya untuk datang ke kantor polisi. Saya nggak mau. Memangnya saya penjahat apa? Bukan itu maksudnya, Bu. Kami hanya minta jawaban dari beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan nantinya. Ya udah kalau gitu, tanyain aja di sini. Tapi kami membawa surat perintah panggilannya, Bu. Enggak. Pokoknya apapun alasannya saya nggak mau datang. Nggak mau datang. Bapak-bapak, tenang ya. Saya pastikan Dita akan datang ke kantor polisi sesuai permintaan bapak-bapak. Bu, kok Ibu ngomong kayak gitu sih, Bu? Diam aja deh kamu, Dita. Oke, Pak. Sampai ketemu di kantor polisi ya. Baik, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan kami tunggu kedatangan Ibu Dita di kantor kami. Iya. Kalau gitu, kami permisi. Mari saya antar. Baik, Pak. Permisi, Bu.
Mudah-mudahan kali ini Ariana nggak nolak ajakan aku. Ya, halo Justin. Kenapa? Hai Rin, kamu ada waktu senggang nggak malam ini? Ada sih. Kenapa emangnya? Oke, Rin, aku punya restoran favorit dan aku pengen banget ngajakin kamu ke sana. Makanannya tuh enak banget, Rin. Gimana, Rin? Kamu ada waktu nggak buat makan malam sama aku malam ini? Aku sih berharap banget kamu nggak nolak ajakan aku, Rin. Ya udah, oke, boleh. Yes. Oke, Rin. Kalau gitu nanti malam aku jemput kamu ya. Iya. Bye. Bye. Thank you, Rin. Oh ya sayang, nanti anterin aku yuk beli kado buat Mbak Riri. Loh, bukannya kamu bilang kamu titip Ariana? Iya, jadi kemarin Ariana tuh nggak sempat beli. Jadi makanya aku bilang sama Arin ya udah nggak apa-apa, ntar aku aja yang beli. Ya udah kalau gitu nanti aku anterin kamu ya. Makasih ya. Hei, lu mikirin apaan sih? Gue cuman kepikiran aja. Kalian ingat gak? Beberapa bulan lalu, Riri itu bikin acara baby shower. Dan pasti kalian masih ingat kalau acara itu hancur karena Dita. Gue kepikiran nih, di acara Riri selanjutnya. Kira-kira Dita bakal bikin kekacauan apa lagi ya? Lu tuh kalau ngomong emang suka sembarangan ya, Bon? Itu lu sama aja ngedoain acaranya Mbak Riri. Kenapa? Enggak. Maksud gue tuh nggak kayak gitu. Ya gue cuman ngeri aja, gue takut aja. Apalagi kalau sampai Dita datang ke acara Mbak Riri, dia kira-kira bakal ngelakuin keonaran apa lagi ya? Bon, itu nggak usah lu pikirin. Udah deh, kita balik kerja aja sekarang ya. Yuk. Daripada lu bengong mikirin overthinking yang enggak, udah yuk balik kerja. Some coffee? Thanks, Teh. Ya. Ada apa, Vin? Ngajak saya bertemu. Iya, gue mau cerita kalau gue tuh lagi pusing dengan masalah kantor. Anda pusing kenapa lagi? Menurut gue nih, kantor tuh dalam keadaan nggak baik-baik aja. Gara-gara skandal itu. Teh, emang udah nggak mungkin ya untuk perusahaan kita berdua join? Bisa lah, Vin. Pasti bisa banget. Oh ya, bisa? Bukannya Saka udah... Anda tenang aja. Semuanya biar saya ngatur. Emang nyokap lo akan setuju kalau perusahaan lo itu gabung atau kerjasama dengan Wijaya Group? Saya nggak perlu minta izin dari ibu saya. Saka aja yang memutuskan hubungan kerja, nggak izin dulu kan? Ya jadi buat apa saya melakukan itu? Iya juga sih. Gue dengar katanya lo habis berantem ya sama nyokap. Iya, Vin. Saya lagi berantem sama ibu saya. Bahkan saya sampai pergi dari rumah. Serius? Lo pergi dari rumah? Ya. Terus sekarang lo tinggal di mana? Di rumah Sally. Gue nggak salah dengar kan? Di rumah Selin. Iya. Tunggu. Dante, lo tahu kan sejarah nyokap lo dulu gimana? Jangan sampai kejadian yang sama terulang lagi sama lo. Anda tenang aja, Vin. Saya itu laki-laki sejati. Jadi sekalinya saya cinta sama perempuan, saya bakal jaga dia. Sampai kapanpun. Oke lah kalau gitu. Demi persahabatan. Didit. Saka, kamu tahu nggak? Aku lagi bete banget. Tiba-tiba ada 2 orang polisi nyamperin aku di rumah. Mereka minta aku datang ke kantor polisi untuk ngasih keterangan soal kematian Ibu Devi.
Kok bisa ya? Aku bingung kan aku nggak ada di sana. Aku nggak terlibat sama sekali. Nggak mungkin, Dit. Aku yakin nih, ini pasti kerjaan mantan istri kamu. Dia emang gak suka sama aku, terus akhirnya sengaja mau nyeret aku ke kasus ini, dia tuh mau misahin kita. Yaudah, tapi kalau ada suratnya, kamu datang aja ke kantor polisi. Kamu kok malah nyuruh aku datang ke kantor polisi? Aku udah bilang sama kamu ya, aku nggak terlibat sama sekali. Ya udah, kamu nggak salah kan? Kalau kamu nggak salah, nggak usah takut. Kamu harus kooperatif. Kalau kamu nggak kooperatif, kamu yang salah. Percaya deh. Apa jangan-jangan Saka juga ikutan nuduh aku ya? Makanya dia minta aku kooperatif. Ih, keselin banget sih. Rin? Yes. Ada yang mau gue omongin sama lo? Oke, mau ngomong apa, Sal? Harusnya kan hari ini kita meeting sama klien kan? Cuma kliennya minta diundur, katanya ada urusan mendadak. Katanya sambil makan malam aja. Lo bisa? Tapi kalau lo ada janji ya nggak apa-apa. Nanti biar gue kabarin ke kliennya. Iya, gue sebenarnya ada janji sama Justin sih. Dia ngajakin gue makan malam. Tapi nggak apa-apa, nanti gue batalin aja. Kita ketemu aja sama kliennya. Bilangin oke, gitu. Gak usah, gak apa-apa. Lo makan malam aja sama Justin, nanti biar gue yang handle semuanya. Lagi juga udah janji kan sama Justin, gak enak lah kalau dibatalin. Tapi lo sendiri jadinya meeting yang apa-apa? Gak apa-apa, santai aja. Lagi kan ini meeting cuma untuk follow up aja kan. Lo juga gak perlu khawatir. Oke, kalau gitu. Gue serahin sama lo. Thank you ya. Oke. Have fun sama Justin. Cok. Gue cari-cariin lo, temu juga. Ya, apa nih? Gue minta tolong lo untuk fotokopi ya. File ini, bikin 10 rangkap aja. Ya nanti ya setelah gue makan siang, gue mau makan, lapar banget nih. Enggak bisa, Cok. Gue butuhnya sekarang nih. Kenapa harus gue sih, Vin? Emang lu nggak bisa fotokopi sendiri? Atau lu suruh kayak staff lo yang lain? Kenapa harus gue coba? Ya nggak bisa, Cok. Gue ada kerjaan penting dan gue harus meeting sama klien. Biasa juga gue kan yang meeting. Itu karena gue nggak ada, Cok. Lagian kenapa sih lo? Males banget sekarang. Harusnya lo sadar diri dong, Cok. Lo ada di sini berkat bokap gue. Kalau nggak ada bokap gue, lo nggak akan bertahan. Nih, gue tunggu sebelum gue cabut. Thank you. Kira-kira Justin bakal diterima nggak ya sama Ariana? Aduh, mudah-mudahan enggak deh. Jadi stres aku mikirin Ariana sama Justin begini. Saka, kamu udah tahu belum berita soal Dita? Udah deh, katanya udah mau sampai ke kantor polisi. Menurut kamu apa Dita ini ada kaitannya dengan kematian Devi ya? Nggak mungkin lah, Bu. Nggak mungkin lah. Sekarang buat apa juga Dita repot-repot naruh peledak, naruh bom di mobil cuma buat bikin Ariana sedih? Nggak mungkin. Atau bisa jadi mungkin tadinya Dita itu mau mencelakai Ariana. Bisa aja kan? Ya udah, Ibu ke ruangan dulu ya. Ya, Bu. Thanks ya, Dante. Kamu udah ngajakin aku makan siang bareng. Sama-sama, Sal. Seharusnya saya yang terima kasih sama kamu. Karena kamu mau diajak makan siang dadakan. Oke. Kamu gimana sama Saka? Ya, begitulah. Saka makin hari
dia ngerasa semakin bosi di kantor. Iya sih, aku pasti tahu sikap dia kayak gimana. Tapi yang harus kamu ingat Dante, kelemahan Saka itu ada 2. Di saat dia sedang emosional, pasti semuanya nggak akan terkontrol. Dan yang kedua adalah Arin. Oke. Oh, aku juga tadi dikasih tahu sama Justin. Katanya malam ini Justin itu bakal ketemu sama Ariana makan malam gitu. Katanya Justin mau ngelamar Ariana. Ini beneran? Beneran. Dan kayaknya ya Dante, kalau Ariana diajak makan malam sama Justin, seru gak sih kalau ada Saka juga? Pasti seru banget. Apaan sih lo keluar gak? Keluar dari sini. Ini apa-apaan sih? Tenang aja Bu. Kita bakal ngeluarin cewek nggak tahu diri ini dari sini. Keluar nggak lo? Lo pikir rusuh di sini? Lo diem ya? Gue sama sekali nggak ada urusan sama lo. Gue ada urusan sama perempuan ini. Gue nggak akan ngebiarin lo nyakitin Bu Arin lagi ya. Lo keluar nggak? Apaan sih? Lepasin. Sil, udah saya bilang biarin aja. Saya mau dengerin kamu mau ngomong apa. Sampai kamu datang ke sini. Ariana, gue selama ini udah berusaha sabar ya ngadepin lo. Udah berapa kali gue bilang, jangan deketin suami gue, Saka. Dan di saat gue ngelarang lo, bisa-bisanya lo nyuruh polisi untuk interogasi gue atas tuduhan kematian nyokap lo. Gue gak terima lo perlakuin kayak gini. Kenapa sih, Dit? Kok panik banget kelihatannya? Kalau kamu emang nggak salah, ya udah santai aja, ikutin prosedurnya, selesai. Lo lihat aja ya. Gue bakal buktiin kalau gue sama sekali nggak terlibat atas kematian nyokap lo. Ya udah silakan, buktiin aja. Lo mau ngapain? Gue gak akan biarin lo nyentuh Bu Ariana ya. Keluar gak lo dari sini? Keluar. Nggak pergi gak lo? Lo diem bisa gak sih? Gue bisa keluar sendiri. Pergi. Sana. Salah lo. Salah lo. Apa-apa. Thank you ya, Sil. Tumben. Belum minta datang udah samperin. Gak apa? Saya kesini mau kasih info ke Anda. Kalau ntar malam saya mau ketemu sama klien penting. Anda bisa ikut? Bisa dong. Senang saya dengerin. Ya, bagus. Soalnya emang kita harus bekerja sama kan? Saya nunggu kata-kata ini dari kamu udah lama loh. Udah lama? Ya udah, nanti saya kasih tahu tempatnya di mana. Oke? Ini yang perlu kamu bawa nanti. Oke. Tunggu kabar saya. Bu, sabar ya. Udah biarin aja Dante. Dante itu kan emang tipe orang yang keras kepala. Dan tipe yang kayak gitu nggak bisa Bu kita kasih tahu. Dia harus ngerasain. Biarin aja dia mentok sampai di mana dia bersikap. Sampai dia paham
kalau ibu itu penting buat dia. Iya, Sekar. Tadi ibu lupa mau minta file yang itu. Ya. Terima kasih ya. Oke bu, bisa dipikirin ya. Iya. Jangan semrawut itu loh, nyiramnya males banget sih. Udah dibantuin marah-marah, ini udah bener dari tadi. Itu tapi nggak ikhlas semrawut kayak gitu, kesiram kemana-mana. Tuh kan. Pedro? Mas, ini kita lagi bercanda biasa ya. Canda itu tadi. Ya Mas? Ariana udah pulang? Belum Mas Ganteng. Ini Bi, saya mau nanya soal tadi ada polisi datang ke sini. Apa ada hubungannya dengan kelanjutan kasusnya Tante Devi? Oh iya, tapi polisinya manggil Non Arin. Soalnya Non Arin mau ngasih tahu mungkin saja targetnya itu Non Arin, tapi salah sasaran. Makanya Non Arin mau minta tolong sama polisinya biar nyelidikin orang-orang yang bermasalah sama Non Arin kayak Gita itu loh. Gitu. Iya. Saya setuju sih. Saya juga mau bantu polisi sih Bi untuk menemukan siapa pelakunya biar cepat ketangkap gitu. Wah, makasih loh Mas Ganteng udah peduli banget sama Non Arin. Tuh kayak gitu, udah ganteng mau bantuin. Kamu suruh nyiram aja udah marah-marah. Sayang, Sayang. kamu ngapain di sini kok nggak langsung masuk? Ini tadi aku lagi nanya dia soal kedatangan polisi tadi. Iya Non, cuma nanya itu aja kok. Oh iya, aduh ini permisi loh. Bibi sampai lupa. Permisi ke dalam, mau beres-beres dapur itu ya. Kan udah selesai ini kita nyiram-nyiram. Udah selesai. Tadi airnya juga udah mau habis kan. Ayo. Ntar mati gimana? Permisi ya. Iya. Ya udah yuk masuk. Iya, ayo. Ini biasanya selalu full book nih aku kalau datang ke sini. Susah banget dapat tempat di sini. Rin, aku emang sengaja booking seluruh tempat ini. Karena aku tahu, ini kafe kesukaan kamu kan. Dan juga ini sebagai tanda maaf karena selama ini aku udah sering banget bikin kamu gak nyaman. Tapi Rin, kamu tahu kan kenapa aku ngelakuin itu semua? Karena aku mau jagain kamu, Rin. Thank you Justin. Kamu udah selalu berusaha untuk jagain aku. Padahal sebenarnya nggak perlu sih, aku bisa jaga diri sendiri. I know, Rin. I know kamu bisa jagain diri kamu sendiri. Cuman ya, kamu juga harus biarin aku berusaha untuk menjaga kamu, Rin. Anyways, kita pesan makanan ya? Ya, boleh. Aku duduk dulu deh. Thank you. Dante, saya udah sampai nih, kamu mana? Saya lagi di jalan nih. Anda tunggu sebentar ya. Ya udah, kamu infoin aja ke klien saya udah sampai dan saya tunggu di dalam gitu. Ya? Oke. Thank you dinernya. Sama-sama, Rin. Aku seneng banget kamu bisa nikmatin malam ini, Rin. Sebenarnya aku pengen jujur sama kamu, Rin. Boleh nggak aku ngomong jujur sama kamu, Rin? Boleh dong. Aku masih inget kok, kamu sempat ngomong kalau kamu belum mau ngomong soal perasaan. Makanya sekarang aku mau minta izin sama kamu, Rin. Aku boleh kan buka perasaan aku? Boleh. Ariana.
Semenjak pertama kali aku ketemu sama kamu, Rin, sampai sekarang. Sampai aku pindah lagi ke Jakarta. Aku gak pernah bisa lupain kamu, Rin. Aku kemarin-kemarin tuh pengen banget bisa ketemu kamu, Rin. Pengen banget bisa ngobrol sama kamu. Tapi aku tahu diri, dan aku tahu posisi aku. Waktu itu kamu udah punya Saka. Tapi sekarang aku ngerasa kalau waktunya udah tepat buat aku beraniin diri untuk mendeketin kamu, Rin. Rin, aku pengen jadi orang yang bisa jagain kamu selamanya, Rin. I want to be there for you, always. Rin, aku bukan seperti cowok-cowok lain yang selama ini lama-lama tuh malah nyakitin kamu. Aku bukan seperti mereka, Rin. Aku tulus. Aku sayang sama kamu, Rin. Selama ini semua wanita yang berusaha buat deketin aku, Rin, aku selalu tolak. Karena wanita yang aku mau itu cuma kamu, Rin. Berkali-kali aku tuh heran deh Mas sama kamu. Aku udah ingetin kamu, kenapa sih kamu kepo banget ada polisi di rumahnya Ariana? Biar apa? Biar kamu bisa bantuin Ariana gitu? Enggak gitu sayang. Enggak gitu gimana sih? Udahlah Mas, biarin urusan pelaku sama kasusnya Ariana tuh jadi urusannya polisi. Kamu nggak usah kepo-kepo dan bantuin dia lah. Sayang denger aku ya. Aku kayak gitu
Biar tuduhan ke mama dan papa tuh cepat selesai. Ya kan Ariana udah minta maaf. Kalau Ariana udah minta maaf berarti mama sama papa itu nggak bersalah. Kalau kita udah tahu mama sama papa nggak bersalah, terus kamu mau ngapain lagi, Mas? Mau ngapain lagi? Sayang, please, udah dong. Aku nggak mau berantem sama kamu ya. Oke? Ini udah malam, oke? Aku nggak mau kamu kecapean acara Abian besok. Please, kamu istirahat aja. Ya. Mau saya pegang-pegang. Rin, aku tahu ini semua tiba-tiba, Rin. Dan kamu pasti kaget. Aku nggak butuh jawaban sekarang, Rin. Take your time, Rin. Tapi aku berharap banget, Rin, nanti ketika aku kasih cincin ini ke kamu, kamu bisa menerimanya, Rin. I want you to know, Rin, I love you. Mana? Kamu ngomong di jalan mana? Kliennya juga nggak ada. Duh, sorry banget, Sak. Ternyata kliennya minta di reschedule. Jadi kayaknya kita meetingnya hari lain. Sorry ya kalau udah buang-buang waktu Anda. Kamu jangan main-main sama saya, Dante. Saya nggak main-main kok, ini beneran. Oke, sekali lagi saya minta maaf ya. Rin. Hey. Arin, kamu nunggu di mobil aja, Rin ya. Nanti aku samperin kamu. Oke, asal jangan ribut aja ya. Aku tunggu di mobil. Yaudah. Bye. Kenapa sih, Sa? Kamu sampai segitunya sama Ariana? Kamu sampai ngikutin kita ke sini, sampai kamu mata-matain kita yang lagi makan berdua, Sa. Kamu khawatir ya, Sak, ya, kalau aku dapetin Ariana? Asal kamu tahu, Sa, aku udah melamar Ariana. Dan dia menerimanya. Terus harapan kamu apa saya percaya gitu? Enggak. Kecuali itu keluar dari mulut Ariana sendiri, Justin. Sak, terserah kamu mau bilang apa ya, Sak, ya. Tapi aku nggak mau aja kamu sampai kaget ketika aku sama Ariana ngirimin undangan ke rumah kamu. Siapin aja hati kamu, Sak. Hai, Sal. Gimana meeting kamu? Lancar? Lancar? Terus gimana urusan kamu sama Saka hari ini? Saka tadi udah datang ke resto. Dan saya yakin, pasti Saka udah melihatnya. Melihat Justin melamar Arya.
juga yakin sih, Dante. Mulai malam ini Saka pasti nggak akan pernah bisa tidur buat mikirin Ariana. Iya, kamu benar. Rin, soal tadi kamu pikirin ya, Rin ya. Apa yang aku katakan tadi itu semua tulus kok, Rin. Makasih buat kopinya, Rin. Sama-sama. Waduh, Om senang sekali nih lihat Justin main ke rumah ini. Iya Om, kebetulan juga Justin lagi mau pulang juga. Kenapa buru-buru Justin? Kita makan bareng sekarang sama-sama ya. Om, Justin juga baru selesai makan kok sama Ariana. Mungkin lain kali Om ya. Oke lah, Om tunggu ya. Oke. Oke, aku balik dulu ya. Hati-hati. Om, pamit ya Om. Ya. Hati-hati Justin. Duduk sayang. Terus, bagaimana obrol-obrol malamnya sama Justin? Justin ada ngomong apa ke Arin? Kok Papi tahu? Jangan-jangan Papi sama Justin sekongkol buat ngadain acara makan malam tadi. Loh, Arin kok gitu ngomongnya ke Papi? Apa yang barusan Arin ucapan itu, Arin tuh seperti menuduh ke Papi kayak Papi itu berbuat salah ke Arin karena ada kata sekongkolnya itu. Ya terus gimana? Kok bisa tahu? Iya, Papi sih pernah cuma bilang ke Justin kalau Justin itu mau melamar Arin ya Papi kasih lampu hijau. Gitu. Ini nih, Arin udah sering banget bilang sama Papi. Udah dong. Jangan terus-terusan ikut campur urusan hati Arin. Udah cukup dulu Saka kan gimana jadinya sekarang. Masa mau diulang lagi sih, Pi? Tolong dong, Pi. Udah ya, ini yang terakhir kali ya, Pi. Iya, Rin. Papi minta maaf sama Arin. Papi hanya ingin yang terbaik untuk Arin. Papi mohonlah ke Arin. Arin jangan buru-buru menolak ke Justin kalau dia mengatakan suka. Arin pertimbangkan dulu. Kalau Papi ngelihatnya ini satu cowok ini, Justin ini anak yang baik dan dia cocok untuk Arin. Kalau Papi kan, belum tentu kalau Arin. Yang mau tidur, Pi. Pas banget nih kamu udah pulang. Saka, aku mau cerita sama kamu ya. Ini aku kesel banget sama Ariana. Ini kan pasti gara-gara Ariana nih. Aku dipanggil ke kantor polisi. Padahal udah jelas-jelas aku tuh terbukti nggak bersalah. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting aku udah lampiasin semuanya tadi. Aku labrak Ariana tadi ke kantornya. Kamu ke kantor Ariana? Ya kenapa sih? Dit, kamu tuh mikir dulu gak sih kalau mau ngelakuin sesuatu? Hah? Emang udah terbukti gitu Ariana yang ngelaporin kamu? Atau emang kamu tuh punya kelainan ya? Kamu suka mempermalukan diri kamu sendiri di depan orang lain? Maksud kamu apa sih? Aku tuh gak mempermalukan diri aku sendiri. Justru Ariana yang bikin aku malu. Tapi kan kamu belum tahu, Dit. Ariana tuh bukan yang ngelaporin kamu. Kamu tuh apaan sih? Kenapa jadi belain dia terus sih? Terus aja ya belain tuh si Ariana tuh. Aku nih istri kamu, ngapain kamu belain mantan istri kamu?
Diam. Apa? Please. Saka kamu kan tuh tinggal mulu. Sebel banget. Selamat ya. Iya, terima kasih ya. Terima kasih udah datang. Terima kasih ya. Terima kasih. Galvin, Mbak Riri, selamat ya untuk putra pertamanya. Hey, makasih ya, Salim. Cantik. Selamat ya bro. Selamat ya. Thank you ya. Makasih ya, makasih. Thank you Dante ya. Ya. Selamat ya atas lahirnya baby Abian. Makasih, Sak. Thank you, Makasih Saka, juga ya. udah datang ya. Selamat ya Galvin. Terima kasih Bu Wiryo udah mau datang ke sini. Ya. Selamat ya Riri. Makasih Bu Wiryo. Selamat ya Jeng Niken. Awas aja kalau mereka macam-macam. Mbak Riri, hai Vin, halo Tante, Om. Vin, ini kado. Selamat ya Mbak Riri atas kelahirannya. Ya ampun, Abiannya lucu banget ini. Makasih Arin udah datang. Makasih Arin. Iya, sama-sama. Mari Tante. Kamu sama Mbak Riri sekarang pasti bahagia banget. Mbak Riri, selamat ya. Thank you. Iya. Thank you. Hai Besti. Besti. Hai. Gue pengen ngobrol sama Halo. Bentar. Oke. Bentar ya. Wait ya. Gue semalam dilamar sama Justin. Sorry. Gue kaget banget, Rin. Ya udah, tapi jangan kencang-kencang. Lo dilamar sama Besti, oh my god, congrats Besti. Apaan sih kok lo jadi selamatin gue? Kan lo tahu gue gak punya perasaan sama Justin. Bokap gue tuh yang ngasih restu ke Justin, makanya Justin jadi pede ngelamar gue. Kalau saran gue ya, lo ikutin aja kata hati lo. Tapi lo harus ingat satu. Siapa tahu Justin adalah titipan yang dikirimin Tuhan buat lo di saat yang tepat, Besti. Di saat yang tepat? Iya, di saat yang tepat. Di saat lo udah gak sama Mas Saka lagi. Apa iya? Mungkin Justin yang terbaik. Yaudah Besti, kita balik lagi situ yuk. Ntar dikira Iya. Hei sayang, bobo ya. Mas, tau nggak? Tadi pagi kan aku ketemu sama Bias tuh. Terus Bias cerita kalau Ariana sama Justin itu barusan aja dilamar sama Justin. Serius kamu? Iya. Ariana dilamar? Iya, dilamar Mas. Oh ya? Hah? Terus ya Bias cerita sih Ariana juga happy. Cuman maksudnya Bias juga nggak cerita lamarannya Justin itu diterima atau enggak gitu. Cuman ya kalau menurut aku kalau misalnya mereka tuh beneran berjodoh, cocok nggak sih Mas? Kalau aku sih setuju-setuju aja ya. Karena kan Justin tuh emang laki-laki baik. Oke kan kalau buat Ariana, ya kan? Iya, ya oke sih. Mudah-mudahan aja Ariana bahagia ya. Nih, coba ini. Ya, enak kayaknya. Bentar ya, gue angkat telepon dulu. Sebentar ya, Justin. Bentar, Besti. Oke, Besti. Halo? Selamat pagi Bu Arin. Ada beberapa hal yang kami sampaikan Bu. Kemarin Ibu Dita sudah datang ke kantor kamu. Dan kami sudah berhasil membuat pernyataan atau meminta keterangan tentang alibi Ibu Dita pada saat hari kejadian. Dan alibinya sangat kuat Bu. Oke, tapi kan bisa aja dia udah merencanakan semuanya dari awal, Pak.
emang mungkin bukan dia yang pasang bom di mobil saya, tapi orang suruhannya. Bisa jadi kan kayak gitu, Pak. Dugaan seperti itu bisa saja terjadi. Tapi kami belum bisa menahan Bu Dita dengan alasan seperti itu. Ibu Arin tenang saja. Kami masih terus melakukan penyelidikan tentang terbunuhnya Ibu Devi. Dan jika nanti ada informasi terbaru, kami pasti akan menyampaikannya kepada Ibu Arin. Oke, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Gimana? Saka sama Bu Wiri udah berangkat dari tadi. Kamu udah nyiapin sesuatu kan buat Riri? Kamu tenang aja sayang. Gak mungkin kan aku belum menyiapkan sesuatu sama orang yang gak hargain kamu. Bagus. Udah kamu kirim? Jelas udah dong. Baru aja aku kirim. Kamu tinggal tunggu beritanya aja lagi ya. Oke? Nggak haus ya. Mas, ya. Tolong digendong dulu dong Abian. Aku mau ambilin Abian susu ya. Oh ya? Iya. Oke. Pelan-pelan. Aku jagain dulu ya. Ya sayang. Sebentar ya. Ya. Jangan lama-lama sayang. Iya. Vin, Jangan, ya. nangis ya? Iya, nangis. Ya udah, aku coba gendong boleh nggak? Kamu mau gendong? Tapi ini Abiannya lagi nangis loh. Ya udah, makanya nggak apa-apa. Aku coba gendong. Oke, sebentar ya. Oh, sayang. Ih, pinter. Udah nggak nangis lagi ya, Bian. Aduh, sayang. Nanti. Ini dari siapa paketnya? Saya juga nggak tahu Ibu dari siapa. Saya hanya diminta untuk mengantarkan ini kepada Ibu. Kalau boleh Ibu, minta tolong tanda tangan ya Bu ya. Ya udah terima aja. Di mana? Sini. Ya di sini aja. Makasih ya. Terima kasih Bu ya. Ya, makasih ya. Buka. Penasaran deh. Ya buka aja. Rin, sebentar ya, aku tinggal sebentar aja, boleh? Iya. Tolong jagain sebentar ya. Iya. Udah berhenti kok nangisnya. Kok ada asap gitu, Mah? Mah, ada apa? Itu tadi ada kurir yang nganterin ini paket. Mama juga nggak tahu dari siapa. Terus ya karena mama penasaran terus takut aja isinya apa ya. Mama buka. Gak tahu pas dibuka malah keluar asap gitu. Biar aku cek ya. Tuh. Iya, Vin, hati-hati, Vin. Aku bisa kok. Ada boneka, foto sama surat. Sini. Ini, Vin. Coba mama lihat. Rin, kok main sembarangan gendong Abian sih? Sini. Maaf Mbak, tadi aku coba buat nenangin Abian aja sih. Soalnya dia nangis terus, maaf kalau nggak suka. Ya kan Abian tuh masih bayi. Harusnya kamu tahu dong, bayi itu imunnya masih rendah. Nggak bisa digendong orang baru kayak gini, Rin. Ya maaf Mbak, aku salah. Aku nggak suka ya Rin kejadian kayak gini diulangin lagi. Ya? Iya Mbak.
Mbak itu kayaknya Abiannya aus deh Mbak. Soalnya dari tadi nangis terus nggak berhenti. Tapi pas aku gendong berhenti sih nangisnya. Mungkin dia aus aja sih. Kok kamu jadi ngatur-ngatur aku sih? Abian kan anak aku. Aku yang paling paham. Gak usah so nasehatin dong, Rin. Iya, sayang. Iya, sayang. Mbak Riri, maaf ya Mbak, maaf kalau saya ikut campur. Saya cuma tadi ngelihat Ariana gendong Abian ini karena Abian tuh lagi nangis. Mungkin maksudnya Ariana buat menangin aja sih, ya kan Rin? Kamu lagi, Saka. Tahu apa soal bayi? Ini sih, kamu ambil susu. Oh ya. Sayang, istirahat dulu yuk. Aku capek deh. Tumben banget sih kamu. Biasanya kamu paling semangat olahraga. Kok sekarang udah lemas, yaudah ya. Istirahat. Kayaknya karena belum sarapan deh. Ya udah kamu istirahat dulu, minum dulu. Ayo Pak Kusuma. Sini Pak. Sisil, Ya, sini Pak duduk Pak. Nih, minumnya. kebetulan saya lupa bawa minuman tadi. Terima kasih ya Sil. Iya Pak, kalau Sisil selalu bawa minuman soalnya. Sini Pak, duduk. Aduh, segar. Pak Kusuma nggak ke acara syukurannya Mbak Riri sama Pak Galvin? Untuk hal itu Sil kayaknya Om sudah kasih kepastian Om nggak menghadirinya Sil. Karena ya tujuannya sih Om hanya menghindari aja adanya gesekan-gesekan dengan Wijaya dan Niken. Karena tahu nggak kamu, kemarin aja itu Niken tiba-tiba teriak-teriak di depan rumahnya Ariana. Dia bilang Ariana itu pelakor. Ya nggak mungkin lah Pak. Bu Arin itu orangnya baik banget, nggak mungkin dia jadi pelakor. Nah, Sisil ini kan deket banget sama Ariana. Sisil bisa nggak bantu Om? Kamu suka perhatiin istri kamu nggak? Istri kamu tuh sering keluar sama siapa? Aku nggak tahu, Ma. Aku kan seharian di kantor. Lagi pula aku baru di rumah itu nemenin Riri pas Riri udah hamil besar. Dan aku nggak tahu Riri bergaul sama siapa aja. Kamu ini gimana sih, Vin? Kamu itu kan suaminya. Masa nggak tahu sih? Mama jangan negatif thinking gitu dong, Ma. Ini mungkin aja nih, ada orang yang mau mengacaukan acara kita. Papa yakin kalau Riri itu nggak seperti itu? Nggak, Vin. Papa lupa ya? Hah? Dulu Riri itu ya berusaha mau hamil tapi benihnya bukan dari Galvin. Ingat nggak? Iya, tapi kan udah lama, udah clear juga, udah kita maafin. Udah, Papa diem aja deh. Vin, awal kehamilan Riri itu ya, sebenarnya Mama tuh udah sempet curiga kalau anaknya itu bukan anak kamu. Tapi kan kamu maksa-maksa Mama untuk percaya. Ya udah Mama ikutin kamu. Tapi apa akhirnya? Lagi ada syukuran gini, ada yang kirim kado kayak gini, isinya ada boneka, foto USG, surat. Jangan-jangan kecurigaan Mama yang dulu itu benar. Nah, kalau itu emang benar, kamu harus ceraiin Riri. Sisil tahu nggak kalau si Justin itu sekarang lagi mendekati Ariana, anak Om. Oh, kalau itu mah tahu banget lah. Pak Justin tuh suka banget ke kantor Bu Arin, ngajakin makan siang, nganterin pulang. Terus perhatian banget lagi. Mereka berdua tuh sebenarnya cocok sih. Bu Arin kan cantik, baik. Pak Justin juga udah ganteng, baik, perhatian, terus berwibawa juga. Pokoknya laki banget gitu. Biasa aja kali mujinya. Nah, tapi masalahnya ini Sil.
Justin itu sudah mau melamar Ariana, tapi Ariana masih juga belum mengasih jawaban. Oh gitu, Om. Kenapa nggak diterima ya? Padahal mereka cocok loh. Nah, itu dia itu. Makanya Om mau minta tolong nih sekarang sama Sisil. Sisil kan tiap hari satu ruangan sama Ariana. Coba Sisil bantu Om di sini. Nah, misalnya dalam pembicaraan kalian hari-hari di ruangan itu, Sisil sekali-sekali Sisil masukin cerita tentang Justin. Ya pokoknya akal-akalan Sisil lah. Terserah Sisil bagaimana caranya. Bisa? Bisa, Om. Itu Om nggak perlu khawatir. Waduh, sebelumnya Om ucapin banyak terima kasih nih ke Sisil. Ya, Om mau lihat bagaimana nih kemajuan ke depannya. Kalau gitu Om terusin nih jogging nih. Iya. Terima kasih loh, nih minumannya. Iya, sama Om. Ayo. Ya. Aduh. Sayang, aku tuh sebenarnya udah diomelin sama Bu Arin. Udah dilarang, nggak boleh ngejodohin Bu Arin sama Pak Justin. Tapi gimana ya nolaknya? Kan gak enak kalau ditolak. Ya udah, nggak apa-apa juga sih kalau kamu bantuin dia. Tapi asalkan jangan sampai tawarin. Kamu bisa pakai cara yang smooth. Itu ya? Mas, Mama, Papa ini ada apa? Kamu tuh ya, Nah, Mah, kita mulai aja cara yuk. Tamu-tamunya udah nunggu lama nih, nggak enak soalnya. Iya. Mah, udah yuk. Nanti kita ngobrolnya belakangan aja ya. Aku ngerti kok perasaan Mama. Aku juga sama. Oke, ya. Ya Pak. Ya udah, yuk kita acara yuk. Masuk. Mas. Kenapa Mama? Ini sebenarnya ada apa sih? Seharusnya kamu tadi nggak usah belain aku, Mas, depan Mbak Riri. Aku bisa kok jelasin sendiri. So kamu pikirin. Aku kan berusaha netral aja dulu. Aku cuman kasih tahu apa yang aku lihat. Bukan berusaha buat ngebelain kamu, terus kamu salah, aku bilang bener, kan enggak. Ya, tapi kan kamu jadi kena. Cuma biasa deh. Kan ada yang lebih parah di rumah tuh si Dita. Maaf, Mas. Nggak maksud. Okay. Nggak maksud ketawa. It's okay. Saka? Yes. Rin, acaranya udah mulai. Kita duduk aja dulu. Yuk. Silakan. Dante, kamu lihat kan? Saka itu pasti terpengaruh soal Ariana. Dia jadi nggak fokus kayak gitu. Dan kalau menurut aku, ini kesempatan kamu. Kamu harus bikin benturan antara Saka sama Justin. Supaya dia nggak fokus untuk kerjanya. Jadi nanti ibu kamu bisa kembali lagi percaya sama kamu. Iya, kamu benar, San. Ternyata ada gunanya juga Dion buat aku. Dia bisa jadi kaki tangan aku untuk ngelakuin apapun yang aku mau. Rasain kalian. Lagian berani-beraninya ngeremehin aku dan gak ngundang aku ke acara mereka.
Semoga abis ini hidup kalian gak akan tenang karena akan kepikiran masalah ini terus. Dita. Jadi kamu pikir saya ini apa? Perempuan bodoh yang bisa kamu bodoh-bodohin? Kamu nggak tahu kan? Kalau saya diam-diam sudah memasang CCTV kamera. Tapi sayang sekali sih. Seharusnya di mana-mana itu ya seorang mertua itu percaya dengan menantunya. Tapi kenyataannya saya lebih percaya sama CCTV kamera yang ada di rumah saya ini daripada sama kamu. Artinya kalau saya sudah tidak percaya lagi sama kamu. Aku harus cek semua CCTV yang ada di rumah ini. Terima kasih untuk semua tamu undangan yang sudah datang ke acara Abian anak kami pagi ini. Terima kasih juga untuk doanya. Terima kasih banyak. Kehadiran Abian itu sebagai pencerah di kehidupan kami. Dan arti kata Abian sendiri itu lebih ke kebahagiaan sih. Jadi kita berharap ada kebahagiaan yang menghampiri kita selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh keluarga dan teman-teman yang hadir. Acara ini kami adakan karena wujud rasa syukur dan bahagia atas kelahiran putra pertama saya dan Mas Galvin, Abian Wijaya. Abian telah membuat saya menjadi seorang ibu yang paling bahagia di dunia ini. Saya mohon doanya untuk Abian biar lebih sehat, biar lebih kuat, dan tentunya Abian adalah kado paling sempurna dari Tuhan untuk keluarga kami. Semoga Abian menjadi perekat kebahagiaan antara saya, Mas Galvin, Mama, Papa, keluarga besar Wijaya. Bahagia banget ngeliatin Mbak Riri sama Galvin udah punya Abian. Coba aja dulu aku gak keguguran. Sekarang aku pasti udah menjadi ibu. Dan kebahagiaanku pasti menjadi lengkap. Rin? Are you okay? Ya, senang aja ngeliatin mereka. Kayaknya udah nggak ada lagi deh yang bisa dikacaukan. Surat dan USG palsu gua itu pasti akan jadi boom yang akan meledak dan hancurkan rumah tangga Riri dan Galvin. Rin, aku udah telepon dari klien aku. Angkat dulu ya. Halo? Oh iya Pak, ini saya lagi di acara nanti. Sorry bro. Iya, nanti saya telepon balik ya Pak ya. Vin, lo kenapa kok kayak orang bingung gitu? Tom,
Kamu ngeliat nggak orang yang barusan lewat? Enggak, kenapa? Aku belum pernah ngeliat dia sebelumnya. Kayaknya dia bukan tamu undangan deh. Bukan tamu. Iya. Ciri-cirinya gimana? Dia tadi pakai topi. Terus aku bisa ngeliat dia tuh brewokan. Terus juga aku bisa ngeliat kalau dia rambutnya pendek, pakai jaket kulit hitam. Aneh aja, soalnya aku belum pernah ngelihat dia di circle-nya Delvin. Kok kayak Dion ya? Yang di dalam semuanya udah beres. Yang di luar di mana ya? Dia CCTV-nya nih. Dita, kamu ngapain sih? Nggak ngapa-ngapain? Kenapa sih? Kepo banget. Mau ngapain sih? Udah sana pergi deh. Ganggu aja. Hai guys. Hai, Hai, Vin. Justin. Ya. Arin. Terima kasih banyak ya udah mau datang ke sini. Sama-sama, Vin. Aku juga makasih udah diundang dan aku bahagia banget buat kamu dan sekeluarga. Iya, sama. Aku juga mau ngucapin sekali lagi, congratulations. Kamu akhirnya resmi jadi seorang ayah sekarang, Vin. Semoga dengan begini kan pernikahan kalian semakin langgeng, semakin bahagia ya, semenjak ada Abian. Ya, terima kasih ya. Silakan dimakan, diminum. Iya. Makasih ya, Vin. Oke, thank you, Vin. Oke. Sekali lagi selamat, Vin. Mari. Guys, kita mau cari makan dulu. Boleh. Udah lapar dari tadi kelihatan. Aku juga udah mulai lapar sih sebenarnya. Mau makan? Nah, ngapain sih? Apaan sih? Mau kemana sih, Ma? Mau ke Riri? Mau ngomong? Kamu ngapain, Ma? Mama mau melampiaskan kekesalan Mama sama dia. Apa sih, Pak? Jangan, banyak tamu sih. Udah, Papa diem aja ya. Gak usah ribut. Mama, udah. Mau? Mama ngamuk di sini. Mau, Papa? Udah diem aja. Ya, Ma. Baca ini. Baca. Siapa yang berani kirim surat kaleng kayak gini, Mah? Mana tahu? Gak bener ini. Mama nggak percaya kan? Abian itu anaknya Riri sama Mas Gavin, Mah. Mana buktinya? Mana? Dulu aja kamu pernah hamil dari benih pria lain, ya kan? Udah sekarang kamu ngaku aja dia. Yun, kamu gak makan kuenya? Ya, pasti. Oh, ya, lagi tapi kan kita diet. udah dihidangin, masa nggak dimakan? Oke, kamu makan dari. Nggak usah, nggak apa-apa, Justin. Nggak apa-apa, aku juga makan kok. Cie, sweet banget sih. Enggak sweet banget lah orang. Nggak enak sama Galvin kalau nggak dimakan kuenya. Kok nggak dimakan sih? Enggak, aku lagi diet. Ini manis semuanya. Ya dikit aja nih, mau aku suapin. Enggak. Kamu aja sini mau. Aku juga nggak mau. Kamu gimana sih? Saka,
Ibu perhatikan sepertinya Selin udah mulai akrab lagi sama Dante. Apa sebaiknya ibu bicara langsung ya sama Selin? Nggak usah Bu, ngapain? Udah biarin aja. Kan juga acara orang Bu. Takutnya nanti kita jadi nggak sopan gitu Bu. Biarin aja. Iya, tapi ibu itu udah sering memperingatkan Selin untuk tidak dekat-dekat lagi sama Dante. Tapi nggak tahu kenapa kok mereka akrab lagi. Selin tuh bener-bener muka tembok ya. Nggak punya malu. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya, nanti kedengeran sama orang. Mending Ibu ngobrolin yang lain sama Saka. Ibu mau cobain kuenya nggak? Enggak, makasih. Gimana tuh soal investasi kamu sama Ariana Glow? Ariana sih tertarik Bu. Tapi yang Saka khawatirin ini Pak Kusuma. Pak Kusuma tuh kayaknya nahan-nahan pergerakan Ariana terus supaya kerja sama Wiro Group. Lalu, apa rencana kamu? Apakah mau menyerah begitu aja? Enggak sih Bu. Saka akan terus berusaha. Oke, good. Nggak usah, nggak apa-apa. Udah, aku makan sendiri. Bu, Saka permisi sebentar ya. Mau kemana, Saka? Ke Ariana, sebentar. Ibu. Sayang, aku tuh masih kepikiran sama ucapan kamu nih. Ngebantuin Bu Arin, ngebantuin Pak Kusuma tanpa sepengetahuan Ibu Arin. Itu gimana caranya coba? Ya udah, kamu gak usah khawatir, nanti aku bantuin kamu. Kamu kenapa tiba-tiba mau bantuin aku? Iya, nggak apa-apa kan? Nih sayang, Justin itu kan pengusaha. Kali aja aku bisa ketulan rezeki dari dia. Ya juga sih. Emang ya, otak kamu tuh cuman cuan. Bener kan? Kalau aku nanti banyak uang, aku udah mapan, aku pasti akan ngelamar kamu. Iya kan? Yaudah yuk. Yuk. Besti, gue ke toilet dulu ya. Oke. Bentar ya guys. Ya. Bye. Rin, aku haus banget ya Rin. Aku mau ambil air mineral dulu ya. Oke. Aku tunggu sini. Kamu nggak mau sekalian aku ambilin air? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku sekalian juga nih. Nggak apa-apa, nanti aku ambil sendiri aja. Mau minum? Aku bawain 2 doang sih. Tangan aku kan cuma 2. Mungkin Justin nanti bisa ambil sendiri ya. Silakan. Makasih. Kalau gitu ntar aja deh aku ambil ya. Tadi katanya kamu haus. Ya udah aku ambil sekarang kalau gitu. Gitu. Oke. Aku boleh duduk? Haus. Ya, lumayan. Hai Sel. Hai. Dante. Hai Ben. Terima kasih banyak ya udah sempetin datang ke acara anak gua Abian. It's my pleasure, Vin. Seneng banget deh gue sekarang liatnya. Lo udah jadi bapak. Selamat ya. Makasih loh. Vin, saya sudah siapkan proyek untuk Wirio Group dan Wijaya Group kerjakan. Dan saya yakin, dengan proyek ini, pasti Wijaya Group bakal keluar dari skandal. Oh iya? Secepat itu? Iya, nanti detailnya saya kirim by email ya. Oh iya, boleh. Makasih banyak ya. Don't worry, Vin. Saya akan siapkan semuanya ini dengan baik. Oh, that's good. Ma, Riri berani sumpah. Abian itu anak Riri sama Mas Gavin. Gak ada yang Riri tutupin. Itu semua bener, Ma. Vin, kayaknya lo harus samperin nyokap lo sama Mbak Riri deh. Sebentar ya. Sorry. Udah deh, kamu gak usah bohong deh ya. Sekarang kamu ngaku aja. Daripada nanti jadi ketahuan. Ma, Riri gak bohong. Itu beneran. Abian anak Mas Gavin dan Riri. Ini fitnah, Ma. Ini gak jelas. Kenapa sih Mama harus lebih percaya sama isi surat gak jelas kayak gini daripada omongan Riri? Gak mungkin.
ada orang tiba-tiba nulis surat seperti ini. Tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Udah mendingan kamu ngaku aja deh. Kenapa sih, Mah? Sekarang Mama tuh suka nuduh-nuduh Riri yang gak jelas, tanpa bukti, dan merendahkan Riri kayak gini. Kamu itu ya bener-bener menantu nggak tahu diri ya. Bukannya ngaku salah, malah kamu ngatain saya. Aku boleh nanya sesuatu yang personal nggak sih sama kamu, Ri? Boleh. Kalau bisa aku jawab kok. Kenapa? Apa kamu sekarang udah nemuin orang yang tepat buat temenin hidup kamu? Aku ngeliat kamu sama Justin tuh, ya kalian tuh semakin dekat. Dan kalau memang benar Justin adalah orang yang tepat buat kamu nyaman sama dia, kamu bisa dibikin bahagia sama Justin, aku harus siap relain kamu sama dia. Karena aku tahu juga katanya Justin udah bilang perasaannya ke kamu. Apa itu artinya kamu sama Justin akan cepat-cepat nikah, Rin? Mas, Mama tega banget. Masa Mama bilang Abian itu bukan anak kita sih? Jadi Abian itu anak aku atau bukan? Pertanyaan macam apa itu, Mas? Kenapa kamu tega nanyain itu ke aku, Mas? Jahat kamu, Mas. Kita nggak percaya sama kamu. Udah mendingan kamu ngaku. Bener kan? Ini, tulisan ini bener kan? Ngaku aja deh. Kamu emang laki-laki gak punya hati, Mas. Emang Justin udah ngungkapin perasaannya, Mas. Benar. Cuman kita emang belum ada pembahasan soal pernikahan sih sejauh ini. Tapi apa nantinya kamu akan terima dia sebagai suami kamu?